Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal dhalimin. Wassalatu wassalam ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati was sayyi'at, tsumma bayyana dzalik. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila da'afin katsiratin. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan wahidatan. Wa man hamma biha fa'amilaha, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan puja yang tak ada terhingga, puji yang tidak bertepi, serta rasa syukur yang tidak terukur atas kehadirat Allahu Ahad, Tuhan yang Maha Esa, Allahu Samad, Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu makhluk yang dapat menandinginya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Yang melihat selain Allah hakikatnya adalah buta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Yang mendengar selain Allah hakikatnya adalah tuli. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha merajai segala-galanya. Yang raja selain Allah hakikatnya hanyalah pencari kekuasaan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki segala-galanya. Min masyarikil ardi ila maghribiha, dari timur hingga ke barat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki selain Allah hakikatnya hanyalah pinjaman semata. Betul apa betul? Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Imamul Mursalin, pemimpin para utusan, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi, wa mu'tadalul mu'minin, dan panutannya orang-orang beriman. Beliau adalah Rasul pilihan, pemuda idaman, pemimpin para umat, imamnya 17 rakaat. Beliau adalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Syafi'i mentafsiri hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat dengan innama sihhatul amali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menurut penafsiran Imam Syafi'i, niat merupakan bagian terpenting yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu ibadah. Oleh karena itu, di dalam mazhab Syafi'i, seluruh ibadah itu wajib diawali dengan yang namanya niat. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. Betul apa betul? Kita lanjut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada 3 poin penting yang berhubungan dengan niat. Yang pertama, pengertian niat. Qala sahibu safinatin najah, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Contoh, ketika kita wudhu, kita niatnya ketika membasuh muka. Ketika kita sholat, kita niatnya ketika takbiratul ihram. Dan ketika kita zakat, kita niatnya ketika menyerahkan zakat tersebut. Yang kedua, waktunya niat. Waktuha atna'at takbiri. Waktunya niat adalah ketika takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram, apalagi ketika sholat. Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf berkata di dalam kitabnya Taqriratus Sadidah, falau kabbaro biduni ayastabirha falatan aqidu salatuhu. Falau kabbaro, jikalau ada seseorang yang takbiratul ihram biduni ayastabirha, tanpa ia menghadirkan niat di dalamnya, falatan aqidu salatuhu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Maksudnya apa? Maksud kaul di atas adalah jikalau ada seseorang yang niatnya bukan ketika takbiratul ihram, melainkan sebelum sholat, apalagi ketika sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Yang ketiga, tempatnya niat. Wa mahaluha fil qalbi. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Lalu bagaimana hukum mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram? Hukumnya adalah sunnah. Mengapa seperti itu? Karena di dalam prakteknya masih banyak orang yang kesusahan untuk niat di dalam hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar
melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu bagi orang-orang yang sulit untuk niat di dalam hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika ketiga poin tersebut digabungkan, maka contohnya adalah seperti ini. Lafaz kita mengucapkan takbiratul ihram, di dalam hati kita niat, Allah usolli fardhu zuhri wa akbar, Allah usolli fardhu asri wa akbar. Ada dua ketentuan niat jika ditinjau dari jenis sholatnya. Yang pertama adalah ketika sholat fardu. Ketika sholatnya sholat fardu, maka ada tiga yang wajib. Apa saja? Qasdul fi'ali, fardiyah, dan ta'yin. Qasdul fi'li itu berupa lafaz apa? Qasdul fi'ali berupa lafaz usolli, fardiyah berupa lafaz fardu, dan ta'yin itu jenis sholat fardunya. Prakteknya seperti ini. Kalau sholatnya sholat zuhur, maka yang wajib hanyalah usolli fardhu zuhri. Kalau sholatnya sholat asar, maka yang wajib hanya usolli fardhu asri. Kalau sholatnya sholat maghrib, maka yang wajib usolli fardhu maghribi. Lalu lafaz sisanya bagaimana? Seperti arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu semuanya hukumnya sunnah. Berbeda kalau kita menjadi makmum. Contoh, ketika bapak-bapak jamaah di masjid sholat zuhur, maka yang wajib usolli fardhu zuhri makmuman. Kalau jamaah asar usolli fardhu asri makmuman. Kalau jamaah isya usolli fardhu isya'i makmuman. Lafaz makmuman wajib dihadirkan ketika kita menjadi makmum. Yang kedua adalah sholat sunnah. Ketika sholatnya sholat sunnah, maka yang wajib hanya dua. Apa saja? Qasdul fi'li dan ta'yin. Untuk lafaznya masih sama seperti tadi. Qasdul fi'li berupa lafaz usolli, sedangkan ta'yin itu jenis sholat sunnahnya. Contoh, ketika sholat duha, maka yang wajib hanyalah usolli duha. Ketika sholat tahajud, usolli tahajud. Untuk lafaz sunatan bagaimana? Lafaz sunatan hukumnya hanya sunnah. Sebelum saya akhiri kultum hari ini, saya mau pantun terlebih dahulu. Ada orang lagi makan, makannya pakai sop babat. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak diiringi dengan ilmu, maka ibadah tersebut tertolak. Undur makola, wala tundur man kola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal fardu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.